Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi di dalam ibadah kita dan kita masih dalam satu seri yaitu Kuasa Kebangkitan, di mana kita tahu bahwa saat ini kehidupan orang percaya adalah kehidupan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan subtema yang hari ini kita akan pakai adalah sebelum dan sesudah. Mungkin Anda bertanya-tanya, maknanya apa sih sebelum dan sesudah ini? Ya, oke, sebelum kita masuk di dalam apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam kehidupan orang percaya dan gereja Tuhan, yuk kita mulai dengan doa. Bapa, kami buka hati untuk kebenaran firman Tuhan tertanam dan kuasa Roh Kudus bekerja di setiap umat Tuhan. Sebab itu, Tuhan, kami minta Engkaulah yang menaruh kebenaran firman ini menjadi nyata, dan juga setiap kebenaran ini menjadi kehidupan kebangkitan orang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Kita langsung aja saudara-saudari bahwa beberapa saat yang lalu kita sudah belajar bahwa tentang mujizat terakhir di dalam kuasa kebangkitan itu terjadi di Betania, di mana Yesus membangunkan Lazarus. Tetapi kita ngelihat lagi nih, suasana sebelum Yesus datang, suasana sebelum kebangkitan terjadi. Ya, Betania dipenuhi dengan kematian, putus asa, kesedihan, ratapan, air mata, terlambat, kecewa, dan keadaan Lazarus bukan yang baik-baik, tetapi keadaan Lazarus sangat tidak baik, tidak berdaya, terbaring, bau kematian, dan terikat kaki tangannya, aib dan malu, saudari. Ya, karena mukanya ditutup, itu lambang daripada keaiban. Dan Anda dan saya sudah melihat tuntunan Tuhan dari minggu lalu. Kemudian ketika Yesus datang, ketika kebangkitan itu datang, maka dimulai dengan keadaan Lazarus, saudari. Lazarus menjadi baik-baik, dimerdekakan, dibangkitkan dari kematian. Lalu kemudian kesadaran Lazarus ketika dia bangkit dari mati, dia bangkit dan hidup, maka bukan lagi tentang sakit penyakit, bukan kematian, tetapi kemuliaan Allah. Anda dan saya telah hidup di dalam zaman kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu sadarilah, lebih sadar, lebih fokus pada kemuliaan Allah daripada masalah, daripada kegelapan, daripada segala sesuatu yang membuat hal-hal kehidupan kita ini dalam teror, saudari. Kemudian tentu Lazarus sesudah itu memiliki tujuannya baru. Dan bukan itu aja, apa yang terjadi pada Lazarus, apa yang terjadi pada kita orang percaya, mempengaruhi Betania, mempengaruhi sekeliling kita, saudari. Aturan bau kematian kemudian menjadi harum kebangkitan, karena kemudian beberapa hari kemudian Betania adalah jadi tempat di mana Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni, saudari. Sebelumnya Betania adalah air mata, sekarang minyak urapan. Sebelumnya kesedihan, sekarang sukacita. Dan Betania sendiri berarti rumah kesengsaraan, tetapi juga bisa berarti rumah tempat berbuah-buah. Dari kesengsaraan berbuah-buah, dan demikianlah kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus, saudari. Nah, kita sudah melihat bagaimana mengaktifkan kebangkitan itu. Ya, kita ulang ini supaya kita terbenam di pola pikir kita dan kita bisa praktekkan, karena begitu banyak kita seringkali memakai pola pikir yang salah sehingga kita nggak melihat kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Ya, pertama kita tahu bahwa bagaimana mengaktifkan kuasa kebangkitan dengan datang dan berseru kepada Yesus, dengan kenali dan percaya kepada kasih-Nya. Lalu ini yang sering sekali kita salah pola pikirnya, yaitu pola pikir Marta. Ketika Yesus datang mau membangkitkan Lazarus, Marta datang dan dia katakan, aku tahu. Banyak orang Kristen sekedar tahu, tetapi tidak menghidupkan pribadi kebangkitan itu. Marta bilang, aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu. Fokus dia tahu bahwa segala sesuatu, fokusnya adalah apa yang dia inginkan. Kemudian dikatakan, aku tahu ia akan bangkit. Fokusnya pada bangkit. Marta beriman pada hasilnya, mujizatnya, lewat pengetahuan. Banyak dari kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Banyak dari kita tahu Tuhan memberikan kesembuhan. Tetapi mereka nggak mengalami. Kenapa? Yesus mulai menerangkan, saudara ingat minggu lalu, bahwa dia mulai menarik.
Iman Marta tidak boleh pada mujizat. Iman kita tidak pada mujizat, tetapi pada akulah. Kepada Yesus iman kita. Yesus mau kita beriman kepadanya lewat suatu hubungan, lewat kehidupan sehari-hari, saudari. Bukan hanya sekedar hari Minggu, tetapi kehidupan sehari-hari. Anda dan saya sadar bahwa Yesus, kita hidup di dalam zaman kebangkitan. Oleh sebab itu Yesus yang hidup di dalam saya setiap hari. Yesus mau kita beriman karena ada hubungan. Maka sebelumnya Marta beriman pada mujizat. Dia bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan akan. Dia bilang, Tuhan akan sembuhkan saya. Tuhan akan menyediakan saya. Tapi orang yang beriman kepada Yesus, yang nempel, karena hubungan artinya nempel, saudari, maka dia bukan katakan akan, tetapi ketika dia berdoa, ketika dia menyatakan, maka langsung, saudari, bahwa saat itu juga, dia tidak mati, tapi dia hidup. Ketika dia hidup, dia tidak mati, artinya dia alami saat itu juga, saudari. Dia nggak mengalami kematian, dia mengalami kehidupan. Kalau dia hidup, dia nggak akan mati. Kalau dia mati, dia akan hidup, saudari. Artinya dia mengalami kehidupan. Now, sekarang, karena ada kuasa yang mengalir di dalam Tuhan Yesus, saudari. Amin. Kita sedang melihat iman kita harus kepada Yesus dan terhubung kepada Dia. Kenapa kita ulangin? Karena ini penting. Ini bukan sekedar pengetahuan. Pola pikir kita harus terus diingatkan supaya diubah. Yesus mau kita beriman kepada hubungan kepadanya. Iman yang now ketika Anda berdoa, Anda tahu itu sudah mengalir kuasanya. Kenapa? Yesus ada di dalam Anda. Bagaimana saya harus berfokus kepada Yesus, bukan pada kebutuhan kita. Ini pun, kalau minggu lalu kita ngelihat pada mujizat terakhir, kita lihat juga pada mujizat pertama, yaitu air menjadi anggur di Kana, saudara. Kita ngelihat dalam Yohanes 2 ayat 3 dan 5. Ya, ketika itu Maria diundang ke pernikahan dari salah satu family-nya, keluarganya. Ketika mereka kekurangan air anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, saya pakai terjemahan IMB. Ya, ibunya bilang, mereka kehabisan air anggur. Kepada siapa dia bicara? Yesus. Yesus ngomong, apa urusanku dengan engkau, hai wanita? Saatku belum tiba. Saudara, kemudian apa? Maria berkata, ibunya berkata kepada pelayan itu, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan. Maria butuh air anggur supaya keluarga yang di pernikahan ini tidak dipermalukan. Dia minta sama Yesus. Dan sepertinya Yesus menolak, tetapi sesungguhnya enggak, saudara. Ya. Tetapi kita fokus pada ini dulu. Kemudian Maria berkata, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan. Dia berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang Yesus katakan. Dia berfokus pada Yesus, bukan pada air anggurnya. Padahal dia bisa katakan aja pada pelayan itu, ingetin Yesus lagi, kita kurang air anggur. Kalau dia fokus pada itu, kita sering sekali berdoa ingetin Tuhan, Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu, perlu keadaan ini, perlu keadaan itu. Saudara, kita harus fokus pada Yesus sehingga apapun yang dia katakan, apapun yang Yesus katakan, apapun yang Yesus tuntun, lakukanlah. Karena fokus kita bukan lagi pada kebutuhan, bukan pada air anggur, tapi kepada Yesus. Itulah Yesus mau kita beriman kepadanya. Itulah cara beriman kepada Yesus. Maka Anda tahu, ketika Maria katakan lakukanlah, kan dia tahu itu sudah terjadi. Amin. Maria tidak lagi fokus pada anggur, tapi pada Yesus. Saudara-saudari, inilah iman kebangkitan. Karena Yesus yang hadir saat itu adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, maka dia menunjukkan ini, firman Tuhan menunjukkan ini. Inilah iman kebangkitan. Sebelum Yesus bangkit dan sesudah Yesus bangkit, beda, saudara-saudari. Ini yang kita mau lihat sebelum dan sesudahnya. Maksudnya ini, iman sebelum dan iman sesudah Yesus bangkit. Kita akan melihat ini, dan karena begitu banyak orang percaya, kita lanjut dari minggu lalu, memiliki iman yang masih bersandar kepada dirinya, berpusat kepada kebutuhannya. Sehingga Anda lihat, ketika Anda berdoa untuk sakit yang parah,
Anda ngelihat sakitnya, kebutuhan kesembuhannya ini begitu besar nih karena sakitnya parah, dokter angkat tangan, maka kita akan kecut. Tapi ketika Anda gak pusingnya dengan sakitnya, dengan kebutuhannya, kesembuhan yang besar ini, seperti kebangkitan dari maut, seperti dari mati, Anda fokus pada Yesus, maka gak ada yang susah. Karena Yesus yang lakukan. Kita akan belajar Galatia 3 ayat 22 dan 23, saya pakai terjemahan IMB saudara, dikatakan begini, kitab suci telah menyatakan bahwa segala sesuatu dikurung di bawah kuasa dosa, sehingga kita oleh iman dari Yesus Kristus, janji itu dapat diberikan saudara-saudari. Janji apa? Kesembuhan, kecukupan, pembelaan, pemulihan, itu oleh iman, bukan oleh kekuatan dan perbuatan kita, kelayakan kita. Diberikan pada mereka yang percaya. Namun sebelum iman itu datang, kita di bawah penjagaan dan dikurung di bawah hukum Taurat. Sampai iman akan datang dinyatakan. Jadi sebelum iman itu datang, kita di bawah hukum Taurat. Siapa iman itu? Sebelum iman, kita di bawah hukum Taurat. Dan iman itu adalah Yesus, saudari. Maksudnya apa di bawah hukum Taurat? Galatia 3 ayat 12 katakan, dasar hukum Taurat bukanlah iman, tetapi siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Sebelum Yesus datang, segala sesuatu tergantung daripada kemampuan dan kelayakan kita. Tetapi setelah iman itu datang, di Galatia 3 kemudian ayat 25 dikatakan, setelah iman itu datang, setelah iman datang, Yesus datang, kita tidak lagi berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Kenapa? Di ayat selanjutnya dikatakan, pakai bahasa Indonesia sari-sari ini, saudara, supaya kita lebih gampang mengerti. Karena kalian percaya pada Kristus Yesus, maka kalian bersatu dengan Dia, dan oleh karena itu kalian menjadi anak-anak Allah. Saudara, mungkin ini bacaan ini biasa-biasa aja, tetapi kalau Anda renungkan, ini turning point, ini titik balik, ini sesuatu yang dahsyat, perubahan yang sangat besar. Kalau kita tidak menghidupkan ini, kita nggak akan melihat kuasa kebangkitan. Murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka ngerti ini, mereka memberitakan kuasa kebangkitan, saudari. Dan hal-hal yang besar terjadi, saudari. Apa yang terjadi? Ketika Yesus datang mati bangkit buat kita. Anda mati bersama dia, kita bangkit bersama dia juga, saudari. Kita hidup dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka saudara, yang terjadi adalah kita ada di dalam Yesus, kita bersatu dengan Dia. Artinya kelayakan Yesus sekarang bukan kelayakan kita. Kesatuan dengan Yesus, kita satu dengan Dia, saudara-saudari. Dia di dalam kita, kuasa Tuhan yang mengalir, dan kita jadi anak-anak Allah. Kenapa anak-anak Allah? Karena kita menerima warisan, dan Roma katakan bahwa warisan itu adalah janji-janji Allah. Kita menerima janji Allah. Tetapi iman sebelum Yesus bangkit, saudara, kita harus mampu dengan melayakan sendiri. Berdasarkan hukum Taurat, ya, berkatnya datang berdasarkan kelayakan, kekudusan kita, korban yang kita berikan. Lalu kita nggak bersatu sendiri. Kita belum bisa bersatu sendiri. Kita pun dosa, harus berdiri sendiri. Dosa yang memisahkan kita dari Allah. Lalu kita anak manusia. Anak manusia itu nggak ada apa-apanya, nggak ada, ya. Kalau anak manusia, kalau orang tuanya nggak punya apa-apa, ataupun nggak, anak orang tuanya memalukan, maka anaknya akan mewariskan hal-hal yang aib juga. Tetapi kita anak Allah yang besar, yang mulia, sehingga warisan kita adalah yang besar, yang mulia, saudari. Amin. Nah, untuk melihat supaya Anda dan saya tahu bagaimana iman sebelum Yesus bangkit, kita ngelihat di perjanjian lama adalah model daripada sebelum Yesus hadir. Yesus sayang umatnya, sayang sekali. Nggak beda dia mengasihi Anda dan saya. Tetapi umatnya ataupun Yesus belum datang. Dia belum menebus, dia belum bangkit. Sebab itu umatnya harus tunduk pada hukum Taurat. 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11. Ketika Hana memiliki masalah, dia minta Tuhan menjawab karena dia nggak punya anak, dia mandul begitu lama. Dia minta Tuhan menjawab, tetapi dia harus bargain, dia harus mempersembahkan sesuatu, maka dia bernasar.
jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sesama hambaku, kalau engkau juga, ya saudara, memberikan aku anak laki-laki, karena selama ini dia mandul dan suami kemudian mempunyai istri yang lain dan mempunyai anak sehingga dia direndahkan. Maka Hana bernasar, aku akan memberikan dia kepada Tuhan, seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ini iman perjanjian lama, iman sebelum Yesus bangkit. Saudara, ketika Anda berdoa minta sesuatu kepada Tuhan dengan cara bernasar, itu bukannya iman perjanjian baru, bukan iman kebangkitan, saudari. Tuhan sudah berikan kepada Anda nggak perlu bernasar. Saya bernasar tuh didengerin Tuhan. Benar saudara, perjanjian lama Hana pun didengerin Tuhan. Tetapi sekarang dikatakan dalam firman Tuhan, sekarang ada perjanjian, ada cara yang sempurna. Kenapa Anda pakai yang kurang sempurna? Pilihan di tangan Anda. Ketika Anda bernasar, Anda sedang menempatkan Tuhan seperti bukan Bapa yang baik. Bagaimana seorang Bapa yang baik memberikan anaknya kalau anaknya baru bernasar, saudara? Saya lanjut, saudara, misalkan dalam Esra 10 ayat 1 dan 3, saudara, ketika Esra berdosa, dia mengaku dosa bersama umat, Tuhan menangis. Kenapa? Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka memperistri perempuan asing, saat itu belum boleh, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka berbalik kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka mengikat perjanjian dengan Allah, akan mengusir semua perempuan. Ingat lo, istri lo. Dan anak-anak mereka yang dilahirkan mereka. Wow. Saudara-saudari, begitu sadis, saudara. Maka Tuhan baru dengar. Dan itu kenyataannya. Karena mereka harus melayakkan diri mereka sendiri. Mereka harus berdiri buat diri mereka sendiri. Tetapi Anda lihat dalam perjanjian baru. Firman Tuhan dalam 1 Korintus bagaimana Paulus bilang. Kalau ada suami ataupun istri yang enggak percaya, tapi sudah jadi istri, jadi suami, jangan ceraikan, jangan usir, karena suami atau istri dikuduskan oleh iman daripada yang percaya, saudari. There is a change, ada perubahan total ketika Yesus bangkit. Kita lihat lagi contoh, ini hanya beberapa aja supaya melihatkan Anda jadi yakin. Saudara, dalam Yesaya 37 ketika Hizkia berdoa, dia memohon kepada Allah, saudari. Sendengkan telingamu, dengarkan aku, buka matamu Tuhan, dengar segala perkataan Saherib yang dikirim untuk mencela Allah yang hidup. Karena saat itu, saudara, kerajaan Hizkia sedang diserang dan Hizkia terdesak, saudari. Dia minta, karena dia anak manusia, dia merendahkan diri, saudari, supaya Tuhan jawab. Karena dia bukan anak Allah, dia nggak bersatu sama Yesus, dia merasa nggak layak, saudari. Tapi Anda ngelihat, kita ngelihat, ini beberapa contoh aja, kita nggak akan habiskan karena terlalu banyak. Kalau Anda baca Alkitab dari perjanjian lama, Anda akan ngelihat hal yang sama. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus bangkit? Dimulai dalam kisah para rasul, saudari. Ketika Yesus bangkit, kisah para rasul dimulai Petrus, Yohanes, ketika mereka mau ke bait Allah, lalu di situ ada orang yang minta-minta yang sudah lumpuh, sudah puluhan tahun. Lalu Petrus dan Yohanes saat itu dimintain sedekah, mereka menatap orang ini. Lihatlah kepada kami, kata Petrus. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Petrus tidak minta, Petrus tidak mengemis kepada Allah, Petrus tidak bayar korban sesuatu, saudari. Tapi dia menyadari dia memiliki, karena apa? Dia bersatu dengan Yesus. Dia tahu Yesus ada di dalam dia. Dia tahu dia layak. Dia nggak usah minta, Tuhan ampuni aku, Tuhan layakkan aku supaya aku bisa berdoa buat orang ini. Enggak. Dia langsung perkatakan demi nama Yesus, karena dia tahu ada Yesus di dalamnya. Berjalanlah, saudara. Atau kalau Anda mungkin kurang yakin lagi, kita nggak lihat kemudian dalam kisah para rasul 5, saudari. Dikatakan saat itu banyak mereka bawa orang sakit, ditaruh jalan raya, membaringkan di atas balai tilam supaya kalau Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang mereka, saudari. Karena begitu banyak orang datang dan mereka minta didoakan oleh Petrus, saudari. Dan juga ada banyak orang semua berduyun-duyun dari kota sekitar Yerusalem, dan dikatakan mereka semua disembuhkan.
Maknanya apa sih maksudnya? Ini maksudnya ngomong apa? Saudara, Petrus kadang gak berdoa, tapi hanya kemuliaan Tuhan dipancarkan. Bahkan lewat bayangannya aja, orang kuasa Tuhan mengalir, saudari. Anda ingat ketika seorang wanita yang pendarahan, semua orang penuh dengan sekeliling Yesus, ramai sibuk. Wow, Yesus kau dahsyat. Tapi wanita ini menjamah, dia terhubung sama Yesus, dia percaya imannya kepada Yesus, saudari. Makanya dia saat itu Yesus belum ada di dalam dia. Maka point of contact-nya adalah dia sentuh Yesus, dia sentuh imannya kepada Yesus, bukan yang lain. Maka kesembuhan itu mengalir. Ini pun sama, saudara. Petrus tahu bahwa dia ada bersatu dengan Yesus dalam dia, mau kemuliaan Tuhan yang memancar, maka bayangannya pun bisa. Saudara, bayangan Petrus karena memancarkan kuasa Tuhan. Apalagi Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 4. Saudara, Petrus kembali. Ya saudara, ketika ada seorang yang bernama Eneas setelah 8 tahun terbaring tempat tidur karena lumpuh, Petrus ngomong, dia nggak berdoa, nggak bilang, Tuhan kasihani dia Eneas, Tuhan dengarkan doaku. Enggak, saudara. Dia bilang, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangun dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga, now, bangunlah orang itu. Karena Petrus tahu dia telah dilayakkan, dia bersatu dengan Yesus, ada Yesus di dalam dia, ada kuasa, maka setiap janji Allah pun juga terjadi, saudari. Kemudian juga dalam Kisah Para Rasul 14 di Listra, saudara, ada saat itu ada orang yang ini Paulus saat ini, ada orang yang lemah kakinya dan dia sejak lahir loh, saudara, nggak bisa berjalan. Kalau kita ngelihat orang ini, Pak, ini sejak lahir nih kayak begini sakitnya, cacat kayak begini, lalu kita bilang, bisa nggak ya sembuh? Tapi Paulus tidak berfokus pada kebutuhan kesembuhan itu. Apa yang dilakukan? Paulus menatap, dia melihat, ia beriman. Paulus berfokus pada Yesus yang diberitakannya. Pada Yesus, bukan pada kebutuhan. Baru hasilnya bisa disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri berjalan kian kemari. Paulus bilang, Tuhan terima kasih, layak orang ini, layak Tuhan. Dia udah dengerin? Enggak. Karena Paulus tahu ada kesatuan Yesus di dalam dia. Kalau nggak cukup lagi, Kisah Para Rasul 16, Paulus juga sama, saudari. Ketika Paulus ada di suatu tempat, lalu dia diikuti oleh seorang hamba perempuan ini hamba masih muda, ya, masih belia, punya roh tenung, dan karena tenungannya itu tuannya punya jadi menghasilkan uang, diobekin. Lalu ikutin Paulus berseru, inilah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Sampai berapa hari sampai Paulus nggak tahan dan dia nggak minta sama Tuhan. Tuhan tolong nih, aku terganggu Tuhan. Nanti pekerjaan Tuhan terbengkalai. Enggak. Dia ngomong, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Kenapa? Kelayakan Yesus sudah ada pada Paulus. Kesatuan dengan Yesus di dalam dia, sehingga kuasa Yesus yang mengalir. Karena dia anak Allah. Dalam 2 Korintus 13 kata saudara, katakan begini, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak dalam iman. Nah, bagaimana kita tahu tegak dalam iman? Enggak ada yang lain, saudara. Apakah kamu yakin Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Jika tidak, kamu tidak tahan uji. Iman kita bukan lagi tentang percaya, tetapi iman kita kepada Yesus. Yesus Kristus ada nggak di dalam diri kamu? Artinya apa? Kalau Yesus ada di dalam kita, saudari, maka Kristus yang hidup di dalam kita, sesuai dengan Galatia 2 ayat 20. Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka kekuatan dari dia, kuasanya dari dia. Kalau Kristus di dalam kita, maka setiap janji-janji Allah, janji kesembuhan, janji pemulihan, adalah ya di dalam Yesus. Sesuai dengan Galatia 1 ayat 20. Jadi Anda ngelihat, setiap janji adalah ya. Pak, tapi saya nggak ngelihat saat ini. Saudara, kalau Anda nggak ngelihat hari ini, bukan berarti Anda nggak dapatkan. Kadang kita nggak tahu cara Tuhan. Pokoknya seperti yang Maria katakan, apa yang dia suruh, apa yang dia lakukan, tunggu aja. Nantiin aja. Lakukan yang dia suruh. Lalu nantikan yang dia akan berbuat. Nantikan yang dia janjikan. Itu aja, saudara. Jangan fokus pada mana pemulihannya belum, mana mujizatnya belum, mana kesembuhannya belum. Jangan fokus kepada
kebutuhan ataupun mujizat kita, fokuslah kepada Yesusnya. Dia ya bagi semua janji-janji Tuhan. Dia di dalam saya, kuasanya menghidupkan saya, saudari. Amin. Jadi inilah yang Tuhan mau sampaikan. Kita sekarang masuk di dalam masa Paskah, dan yang paling penting adalah Anda harus tahu Yesus telah bangkit, dan dia bangkit untuk membenarkan kita jadi orang benar. Oleh sebab itu kita satu dengan dia, kita layak di hadapan Allah Bapa, dan kita telah dijadikan anak-anak Allah, menerima warisan, dan warisannya bukan harta tetapi janji-janji Allah, saudari. Oleh sebab itu hari-hari ini ubahlah cara lihat kita. Kita tidak lagi hidup di dalam di mana iman belum datang, Yesus belum datang. Ibrani katakan, ya, Ibrani 12 ayat 2, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan yang menyempurnakan iman kita. Ketika iman kita mau bangkit, mau beraktif, saudara, maka kita lihat Yesus, bukan lihat diri kita. Perjanjian lama enggak, mereka belum tahu Yesus yang bangkit. Mereka belum tahu siapa Yesus. Mereka hanya tahu ada Mesias. Tapi itu pun mereka sulit untuk mengerti bagaimana Mesias itu akan datang. Sehingga mereka menolak Yesus. Saudara, Anda dan saya hidup dalam kasih karunia. Anda tahu tentang itu semua. Oleh sebab itu sadarilah, sesudah Yesus bangkit dari maut, maka kita telah dilayakkan bersama dengan dia. Hidup di dalam dia. Kita hidup dalam dia, dia di dalam kita. Dialirkan kehidupan, dialirkan kuasa, dan diwariskan janji-janji Allah, sehingga waris janji itu telah menjadi milik kita. Pertanyaannya, sadar nggak saat ini kita hidup di mana Kristus Yesus telah bangkit, dan dia sudah bayar semua harga untuk Anda layak. Dia sudah bayar harga untuk Anda dan saya supaya jadi satu dengan dia. Dia sudah bayar setiap harga untuk Anda menjadi anak-anak Allah, sehingga Anda menerima warisan, yaitu janji-janji Allah, yaitu janji kelimpahan, janji kesembuhan, janji pertolongan, janji tentang juga Anda menjadi berkat buat orang lain. Lewat segala yang ada pada kita, lewat karakter, janji tentang Roh Kudus yang akan juga menuntun Anda, memimpin Anda kepada buah-buah roh, itu sudah ada pada Anda. Sadar nggak? Yuk, jangan sekedar main gereja, datang ke gereja, ibadah, tetapi tidak kita hidupkan setiap hari mentalitas pola pikir yang benar, pola pikir kebangkitan Yesus. Ya, saudara-saudari, kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bangkit membayar harganya. Maka roh kebangkitan, roh Yesus, Roh Kudus ada di dalam kami. Kami satu dengan Engkau. Maka kuasa yang tak terbatas itu tersedia buat kami. Dan karena Yesus telah mati buat kami, membayar segala harganya, kami menjadi anak Allah, menerima warisannya, itu janji-janji Allah. Maka setiap janji Allah adalah ya buat kami. Hidupkan kebenaran ini, Roh Kudus, sehingga setiap anak Tuhan yang mendengar kebenaran ini, mereka tahu, mereka berkenan, mereka memiliki kuasa karena Yesus sudah ada di dalam kami semua. Anda yang mendengar ini dan memiliki kebutuhan, baik kesembuhan, pemulihan, baik kesembuhan dari fisik maupun mental. Anda yang juga butuh pemulihan keluarga, pribadi, finansial, bisnis, pekerjaan, usaha, apapun juga. Mari sepakat sama saya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, aku mengalirkan kuasa kesembuhan bagi mereka yang butuh kesembuhan, baik fisik dan juga mental mereka. Aku mengalirkan kuasa yang sudah ada di dalam setiap orang percaya, pemulihan baik untuk rumah tangga, untuk dirinya, untuk sosial, untuk juga Tuhan lingkungan mereka, untuk tempat usaha mereka, untuk pekerjaan mereka. Aku mengalirkan kuasa pemulihan itu yang sudah ada pada mereka, karena Yesus sudah bayar dan Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Saudara yang sudah berdoa bersama saya, percaya Anda sudah menerima apa yang kita doakan. Amin.